istri menantunya Yehuda namanya Tamar. Tamar ini adalah anaknya Sem yang paling bungsu. Ingat ceritanya Yehuda Tamar. Tamar itu kan dikawin sama anaknya Yehuda, terus mati suaminya. Terus akhirnya ditiduri sama Yehuda sendiri tanpa sengaja. Tamar itu adalah anaknya Sem. Coba bayangin. Dari Yehuda ini kan pergi ke Mesir. Bareng dengan Yusuf, 12 anak Yakub yang lain. Lalu dalam 400 tahun ketemu sama Musa, Exodus. Jadi beda sekali ya. Adam cerita ke Metusala, Metusala cerita sama Sem, Sem cerita sama Yehuda. Atau sama 12 anak Yakub. Lalu mereka pergi ke Mesir. Disitulah mulai cerita kejadian. Kisah kejadian 1, 2, sampai kejadian 11. Bahkan sampai kejadian 47 kan, sampai mereka di Mesir. Hanya berapa generasi? 1, 2, ya Adam. Jadi ini kakek buyut, ya kan? Nggak jauh kan? Bukan harus melewati, kalau Al-Quran itu sampai panjang sekali sanad parawinya itu kan. Kalau ini kan pendek, Adam cerita Metusala, Metusala cerita sama Sem, Sem cerita sama Yehuda, Yehuda cerita sama bapaknya Musa cerita sama Musa. Deket banget, ya kan? Gitu. Ya kan? Deket sekali kan usianya kan? Sanad parawinya pendek sekali. Jadi Adam yang tahu tentang kejadian, kisah tentang penciptaan. Gitu. Nah, kenapa kisah penciptaannya orang Israel, ya, kan dari Sem. Penciptaannya Israel itu dari Sem, Semitik. Nah, beda dengan yang ada di Mesopotamia. Ada namanya Enuma Elis. Ya kan? Kan sama kan? Kisah penciptaan juga nih di versinya orang Babilonia, versinya orang Sumerian, atau si Bamba Nursena bilang orang Suryani itu ya. Nah, maksudnya orang Sumerian. Kenapa beda dengan Enuma Elis? Karena Enuma Elis berasal dari Ham. Dari mana? Dari Nimrod kan? Iya. Nimrod ini kan anaknya Ham. Sementara orang Israel dengar dari Sem. Penciptanya dari Sem. Sementara Nimrod dengarnya dari Ham. Kakeknya dia sendiri kan? Nah, cerita tentang si Ham ini kan orang yang terkutuk kan? Ya. Maka dia mendapat cerita yang sudah korup. Ceritanya itu udah rusak. Karena dia terkutuk, hatinya nggak lurus. Maka dia nggak bisa cerita yang benar. Tidak bisa cerita sejarah dengan benar, karena hatinya udah korup. Tapi orang kalau hatinya lurus, dia bisa cerita dengan lurus. Kita kalau punya tim, kalau orang ini hatinya udah bengkok, saudara, kamu ngomong apa sama dia bisa nangkepnya beda, dan dia cerita ke orang lain bisa beda loh. Tapi kalau Anda ngomong sama orang hatinya tulus, Anda ngomong sama dia A, maka dia bisa cerita ke orang lain lagi A dengan hati yang tulus, bisa ngerti. Saya berapa kali lagi meeting sama orang ya, orang ini dasar hatinya udah busuk sama saya, sehingga saya ngomong apapun dia bisa salah nangkep. Nah, biasanya kalau gitu saya tanya sama lainnya, oke, yang kamu nangkep apa? Dan saya tahu orang ini tulus sama saya, orang ini baik sama saya, sehingga ketika saya ngomong, saya tanya dia, kamu nangkep nggak yang saya? Ya, terus saya bilang sama orang itu, kenapa kamu nggak nangkep sementara orang itu nangkep? Dari situ saya tahu kamu tuh hatinya nggak benar, orang itu hatinya benar. Ham itu hatinya nggak benar, Pak. Kan incest kan, dia niduri istrinya Nuh kan, sehingga lahirlah Kanaan kan. Hatinya udah nggak benar, sehingga dia nggak bisa cerita yang benar. Sementara Sem itu hatinya benar, lurus, sehingga dia cerita kepada anaknya sampai kepada Musa pun ceritanya lurus. Makanya kisah penciptaannya hampir sama. Ceritanya Enuma Elis itu kan mesum kan, dan isinya berdarah-darah, dimakan sendiri sama ya kan si Dewi siapa itu saya lupa itu ya, Dewi
Anuki apa siapa itu ya, dimakan sendiri kan, makan sama umatnya kan. Nah itu ceritanya serem-serem, pokoknya serem-serem begitulah. Sementara kalau kita ngelihat jadi ceritanya yang di kejadian itu kan penuh cinta. Ada air bah, ada bencana besar. Epos Gilgamesh itu kalau ceritanya Epos Gilgamesh kan juga serem-serem juga. Tapi ini ada cinta, ada janji yang indah di tengah-tengah penghukuman, di tengah-tengah bencana itu ada sesuatu yang indah. Beda. Saya belajar Enuma Elis ya semester ini soalnya. Kita belajar Enuma Elis. Ada mata kuliahnya kita Enuma Elis. Ya, namanya judulnya Israel Among the Nation. Ya, kita belajar namanya anak sandu triti. Ya, somer monoteisme. Klein Enki Ninma Kosilia. Kita belajar tentang penciptaan Enki dan Nima. Ya, ini Genesis and the Labor of Gods. Ya, Enki, terus kita baca Alexander Triti Hitit ya. Itu mengapa ceritanya bisa beda? Kita belajar Epos Gilgamesh. Ini contohnya ini ya. Sumerian, dia cerita ini ya. Ada lagi Sita Foster, Enuma Elis. Kita belajar ini ya, saudara ya. Beda tadi itu ya. Nah itu seperti itu. Enki ya. Beda banget ya. Menarik ya. Ya. Pak Pastur, ya, tadi kan Pak Pastur sempat bicara tentang Epos Gilgamesh, juga air bah ya. Ini mungkin pertanyaan saya juga ini Pak. Jadi di dalam Alkitab, air bah itu atau banjir besar itu, apakah memang menurut hikmat orang-orang modern sekarang, memang bumi dengan bumi yang dengan gambar modern sekarang itu tertutup dengan air, ataukah hanya mungkin dari hikmat orang-orang di saat itu berbicara banjir besarnya itu Pak? Karena kan kejadian banjir besar ini kan kejadian yang Babel atau manusia yang dikacaukan bahasanya terus itu tersebar gitu Pak. Ya, jadi apakah ini bicaranya ya gimana Pak? Zaman Nuh itu adalah zaman es terakhir ya. Ini ya. Zaman Nuh itu adalah mana tadi? Kalau kita balik lagi ya, ini zaman Nuh ya. Zaman Nuh itu ini adalah zaman es terakhir. Ini adalah zaman es pertama. Ini ada megalitikum, neolitikum udah banyak ya. Pokoknya ini zaman es terakhir, zamannya Nuh ini. Ya, es terakhir mencair. Di zaman Nuh ini, ya, maka semua binatang mati. Semua mamut, dinosaurus, dan yang lainnya itu mati semua. Ya, di zaman itu. Karena banjir benar-benar menutupi seluruh permukaan. Benar-benar banjir. Jadi binatang-binatang purba ada nggak binatang? Ada, dinosaurus itu ada semua ya. Kalau dikatakan ular adalah binatang yang paling cerdik dari antara segala binatang yang ada di muka bumi. Jadi kayak satu. Sebenarnya mereka lagi cerita apa? Reptil. Reptil adalah binatang yang paling cerdik, yang paling tua di antara semua binatang yang ada di muka bumi, di daratan maksudnya, di daratan ya. Binatang pertama kali yang kalau menurut evolusi kan binatang berasal dari air dulu kan. Dari air, terus dia tiba-tiba jadi aves, terbang dulu. Gimana ikan itu loh, ikan terbang itu loh. Lama-lama dia terbang kan dari siripnya jadi sayap, kan lama-lama dia bisa terbang. Lalu dari ikan, dari yang di laut dan di udara, lalu dia jadilah yang di darat, reptil pertama kali. Tadinya reptil itu punya kaki 4. Ular dulu punya kaki. Seperti dinosaurus, segala macam itu ya. Itu kan reptil. Semua reptil itu ular. Ular itu adalah bagian dari reptil. Lalu ular reptil itu kemudian kan jadi macam-macam kan. Termasuk brontosaurus, dinosaurus, tyrannosaurus, segala macam itu kan binatang-binatang vertebrata yang reptil. Ada yang amfibi, bisa di air, ada reptil yang bisa terbang,
segala macam. Nah, intinya tadinya punya. Nah, itu adalah binatang yang kemudian mati di zaman Nuh semua. Dan Berarti kita memang banjir. ya, benar-benar Berarti banjir. memang banjir untuk seluruh bumi itu ya, Pak. Memang Ya. gambaran bumi yang seperti sekarang ini memang itu tertutup oleh air karena itu terjadi di zaman megalitikum ya, Pak ya, zaman Ya. es tadi. Butuh kita untuk membaca dengan teliti dan keluar dari dogma gereja. Nanti kita akan melihatnya dengan clear sekali. Dan Alkitab menceritakan proses terjadinya binatang pun urut ya. Hendaklah laut berkeriapan ikan-ikan di laut, binatang-binatang laut, dan burung-burung di udara. Baru pada hari ke-6, jadilah binatang-binatang di darat. Ya kan? Dan manusia. Ya. Ajaib ya, bisa-bisa sama begitu ya. Oke. Mungkin ini Pak ya. Terakhir ini Pak ya. Ya. Ini saya langsung lompat Pak ke kejadian 21 yang tentang Abraham Pak. Tentang Abraham waktu mengusir Hagar dan Ismail. Gitu. Jadi kan di kejadian 21 ayat 14 itu, saya sambil buka Alkitab juga nih Pak. Bentar ya. Ayat 14. Ya. 1 ayat 14. Jadi di situ dikatakan keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Nah, pertanyaan saya adalah yang ada kata-kata ia meletakkan itu artinya tadi yang itu adalah roti dan sekibat air berarti ya, beserta anaknya di atas bahu Hagar. Padahal mungkin kalau kita hitung usianya, usia Ismail itu di saat pengusiran ini kan mungkin bisa dikoreksi juga, itu sekitar 14 tahun berarti ya Pak ya. Kurang lebih 14 tahun. Nah, jadi maksud meletakkan di bahu Hagar untuk anaknya ini gambaran seperti apa Pak ya? Penjelasannya. Satu kirbat air itu isinya 10 liter ya. Ya. Satu kirbat air itu 10 liter, setengah aqua galon berarti kan. Berat loh itu. Iya. Ya kan? Berat, cukup berat. Jadi ketika dia meletakkan di bahu, itu maksudnya adalah menjadi tanggung jawabnya dia lagi. Oh, berarti dia bukan bicara secara fisik ya Pak ya? Kan. Bukan fisiknya. Itu adalah sebuah idiom. Oke. Bahasa Ibrani itu banyak idiom ya. Di hadapan Tuhan menghadapan wajahnya. Wajah Tuhan kayak apa? Itu idiom. Bahasa Ibrani itu karena kosakatanya cuma 8.000. Kosakatanya 8.000, maka kata-kata itu menjadi sebuah idiom. Ya, misalnya satu kata peneo ya. Ya, Tuhan menghadapkan wajah peneo. Peneo itu juga berarti lawan. Musuh. Berhadapan, ya kan? Hadap-hadapan. Kata Nimrod adalah Yavne Livne. Yavne Lipeneu ya. Artinya berhadapan Yehova Jehovah Livne. Saya terlata bilang Yahweh ya. Jehovah Livne. Levenev. Ya. Artinya di hadapan, against musuh. Padahal artinya juga kata di hadapan. Tapi penel itu artinya wajah, muka, wajah. Nah, itu juga sama. Di bahu itu artinya ya tanggung jawabmu sekarang. Karena di bahu itu kan orang naruh beban gandarnya kerbau itu kan di bahunya kan. Tanggung jawabmu sekarang gitu. Baik. Cuman terjemahkannya jadi begini. Jadi Abraham udah nggak mau tanggung jawab lagi sama Ismail. Dan lucunya kenapa dikirimnya ke padang gurun? Kenapa nggak dipulangin ke Mesir aja? Kenapa nggak dipulangin ke Mesir coba? Kalau kamu nggak suka kan pulangin aja. Menurut Targum itu, ya Hagar itu adalah salah satu anak dari selirnya Firaun. Kenapa sih Hagar itu nggak dipulangin ke Mesir? Malah disuruh ke padang gurun Beersheba ke arah Paran.
suruh mati. Masih disuruh mati itu. Abraham tidak mau membunuhnya, tetapi kamu disuruh mati di padang gurun. Makanya di dalam Ibrani 11 dikatakan, karena iman, Abraham percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan orang yang mati. Itu maksudnya Ismail itu, udah mau mati bisa hidup lagi. Udah mati beneran kan di tengah jalan itu kan, di padang gurun itu kan. Udah mau mati. Gitu. Bayangin cuma 10 liter mereka jalan 400 kilo loh. Dari Beersheba pergi ke Paran itu 400 kilo gitu. Mati itu jalan kaki. Jalan kaki itu, pasir panas ya. Matilah. Ya, itu padang gurun ya. Iya. Nggak dikasih onta juga ya. Nggak dikasih onta, sudah jalan. Makanya dibilang dilempar ke itu kan, ke semak-semak gitu. Pasnya 8 derajat Celcius. Udah umum itu air itu telur setengah mateng. Ya kan? Suruh mati. Tapi ternyata itu yang nggak mati ya. Makanya ya Abraham berkata Allah sanggup menghidupkan orang yang sudah mati, memelihara. Tuhan pasti akan memelihara Ishak. Ya kan? Tuhan sanggup menghidupkan yang mati, katanya Abraham kan di tahun 2011. Ajaib ya. Ajaib, Pak. Luar biasa. Iya. Ya. Mungkin itu Pak Paul, terima kasih nih buat penjelasannya. Saya merasa terberkati juga nih, dan banyak pertanyaan-pertanyaan saya juga sudah mulai terjawab ya Pak ya. Ya, mungkin rajin-rajin Pak. Saya senang juga kalau banyak yang nanya. Iya. Oke, terima kasih Pak Paul. Oke, God bless you Pak STS. Ya, God bless you too, Pak. Ini ada Matt. Matt ini siapa Matt ini? Saya mau tanya, kan di perjalanan lama tuh terkesan tuh kayak Tuhan tuh kayak mungkin dibilang kejam ya Pastor. Kayak pandangan saya sih, kayak di ini kan di ulangan 20 tuh ayat yang ke-16. Kalau nggak salah ini ayat yang ke ayat yang ke 13 ya. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkan ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Nah itu menurut saya kayak terlalu kejam gitu Tuhan. Itu gimana Pastor ya? Apa yang maksudnya membunuhnya itu bukan kayak membunuh yang pandang gitu, atau itu gimana sih? Itu membunuh ya, orang Amalek itu dibunuh semua ya. Apakah kejam? Enggak. Itu ada konteks budaya, ada konteks zaman, konteks hukum. Kalau hari ini di Belanda sudah nggak ada hukuman mati. Adalah ateis semua. Apakah orang Belanda lebih baik daripada Tuhan? Di Belanda sudah nggak boleh hukuman mati, saudara. Nggak ada. Ya. Kenapa nggak ada hukuman mati? Ya, buat mereka, kan mereka nggak percaya Tuhan ya. Artinya nggak ada urusannya dengan Tuhan. Tetapi mereka percaya manusia berhak diberi kesempatan untuk menyesali hidupnya, satu ya, dan bertobat, berdamai dengan dirinya kan. Tapi yang kedua ya, bahwa mati itu terlalu mudah ya, dan atau terlalu kejam. Dia harus hidup dan menyesali perbuatannya. Itu hukumnya seperti itu. Apa orang Belanda lebih baik daripada Tuhan? Ya enggak lah, mencuri aja nggak dihukum loh, dilepas, cuma dicatat dilepas. Kalau di Arab, mencuri itu langsung dipenggal tangannya. Di zaman modern ini, orang kalau mencuri, kalau di zaman modern ini, kalau ada orang mencuri, satu, dicek dulu, itu klepto apa enggak, si penyakit jiwa apa enggak, ada mencuri penyakit jiwa ya. Tapi kedua, ya biasanya salah pemerintahnya. Kenapa? Karena tidak berhasil mensejahterakan rakyatnya, makanya dia mencuri. Jadi kalau banyaknya pencuri, ya copet, jambret itu, berarti ada yang salah dengan pemerintahnya. Orang-orang ini tidak disejahterakan. Kenapa kamu mencuri? Karena lapar, Pak. Kenapa kamu lapar? Kamu punya uang. Lah, kamu dikasih uang sama pemerintah tiap bulan kalau kamu nganggur. Gitu, ya. Nah sama,
di zaman Musa itu zaman 3.500 tahun yang lalu kurang lebih. Zaman 3.500 yang lalu, kalau satu orang diperkosa, ya contohnya anaknya Yakub itu diperkosa, yang dibunuh itu seluruh suku, padahal cuma gara-gara memperkosa saja loh. Ya, padahal Amalek ini memang kerjaannya tukang begal kayak Muhammad. Kerjanya memang tukang begal orang-orang Amalek ini ya. Memang profesinya adalah tukang begal. Lalu gimana caranya sama mereka itu? Kasihan begitu. Di zaman itu loh 3.500 tahun yang lalu nggak ada hukum internasional. Contohnya orang Houthi ini kan begal itu kan, begal kapalnya Amerika. Terus gimana dibegal terus? Udah kasihan. Jangan diapa-apain dong. Ya gimana? Ya suruh bunuh semuanya. Kalau zaman 3.500 tahun lalu ya bunuh semuanya. Masa mau dibiarin tukang begal? Kalau zaman sekarang, Amerika itu saja masih disalahin ya kan, Amerika bunuhin orang Houthi ini kan. Kenapa kamu tembak mati? Lah kamu begal, itu kapal-kapal Jepang, kapal dari Korea, kapal Marseille itu dibajak semua, kapal Inggris, kapal Prancis dibajak semua. Sama Amerika dibom. Itu aja disalahin. Gitu, Matt. Padahal itu Houthi itu satu kampung tukang begal semua tuh kayak orang Somalia itu. Satu negara memang profesinya rampok. Orang Somalia, orang Houthi itu. Gitu, Matt ya. Jelas? Oke, jelas Pastor. Ya, oke saudara.